Shalom semua, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam obrolan santai keluarga Allah ya, Osaka ya. Hari ini kita akan membahas satu perikop dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-12 ya. Filipus tayangkan. Sebelum kita mengupas, membongkar Injil Lukas ini atau firman Tuhan di kitab mana saja, saudara ingat satu hal ya, cara berpikir Papa kita dengan cara kita berpikir itu beda. Nah, hal ini harus kita ketahui ya. Itu sebabnya kalau kita tidak menundukkan diri di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga pikiran kita itu dikuasai oleh logika atau pikiran Tuhan, maka mau belajar firman dengan guru siapa saja, pakai buku apa saja, pasti kita tidak akan bisa mengerti hati Tuhan itu. Jadi ini poin, ini dasar yang sangat penting. Saya ulangi lagi, kalau kita mau mengenal pikiran Papa dan hati Papa di surga, maka kita harus menggunakan pola pikirnya, mindsetnya, cara berpikirnya. Kalau tidak, kita nggak akan ketemu. Maka itu dalam Yesaya pasal 55 mulai ayat 7 disebutkan bahwa rancangan-rancangannya, jalan-jalannya, pikiran-pikiran Tuhan terhadap kita itu jauhnya jaraknya setinggi langit dari bumi. Saudara bayangkan, langit yang kita lihat warna biru itu nggak ada batasnya. Jadi kalau ada orang ingin menembus langit, gak akan bisa. Bayangkan, bagaimana kita bisa mampu mengerti pola pikir Papa kita, mindsetnya. Sejauh itu jaraknya. Nah, kalau kita mengakui keberadaan seperti ini, maka jangan panik kalau kita nggak mengerti beberapa bagian dari firman-Nya. Nggak usah panik. Kenapa? Karena memang nggak akan bisa kita mengerti. Nggak usah jauh-jauh lah ya, antara kita dengan Papa di surga. Lihat yang sudah punya anak ya, yang sudah punya anak. Dari bayi lahir, kita pun nggak bisa mengerti pikiran anak kandung kita yang masih bayi. Bahkan bayi kita pun nggak bisa jangkau pikiran papa mama yang melahirkan dia, nggak bisa. Waktu mereka umur sebulan, kita jaga baik-baik, kita belajar untuk mengerti mereka. Kita bersyukur, oh sekarang kami tahu anak ini kalau begini maunya begitu. Percaya nggak, masuk bulan kedua kita belajar hal yang baru lagi dari anak ini yang kita tidak tahu. Nah, anak ini pun belajar lagi untuk mengerti, mengenali pikiran-pikiran kita, papa mamanya. Umur 3 bulan, belajar lagi. Umur 8 bulan, belajar lagi. Kita rayakan ulang tahun umur 1 tahun. Ketemu hal baru lagi waktu dia mulai masuk umur kedua. Dan seterusnya. Sampai anak itu lulus SD, sampai mereka masuk SMP, lulus masuk SMA, seterusnya. Bahkan sampai mereka menikah, lalu kita punya menantu. Saudara tahu, masalah baru muncul lagi. Orang-orang tua berharap anak-anaknya cepat menikah karena sudah waktunya, apalagi kita ingin jadi opa oma. Sudah doa dijawab, punya mantu, masalah muncul lagi. Kita belajar lagi. Karena setelah anak-anak menikah,
Begitu punya pasangan, punya suami, punya istri, saudara, kita sudah nggak bisa ikut cawe-cawe lagi urus mereka, sebab mau tidak mau pola pikir mereka pasti terpengaruh dengan pola pikir suami dan istrinya. Setuju ya? Itu sesama kita, orang tua kandung dengan anak kandung. Bayangkan antara kita dengan saudara seiman kita, antara kita dengan saudara kandung kita, antara kita dengan teman sepelayanan, antara kita dengan tetangga kita, sesama manusia. Banyak lagi perbedaan-perbedaan pikiran itu. Nah, begitulah kita coba mengerti hati Bapa di surga, mengerti pikirannya. Jadi saudara mau belajar teologi sampai S1 saudara 8, S2 saudara 11, doktor teologi saudara 10 kalau sempat. Percayalah, kita tetap tidak bisa berkata, oh aku kenal Tuhan sekarang. Nggak mungkin. Yang sudah menikah sekian puluh tahun pun tetap harus belajar mengenali pikiran perasaan pasangannya. Nah, saya mendahului ini supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan, aku kok nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Nggak apa-apa. Memang susah dimengerti. Jaraknya setinggi langit dari bumi. Bayangkan itu. Itu rancangan pikiran planning Papa buat kita. Kita akan bongkar, kita akan pelajari, kita akan kupas Injil Lukas 10 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu Yesus memilih 70 orang pengikut yang lain. Ini terjemahan baru ya, Vel? TSI, Pak. Oh, TSI ya? Oke, langsung TSI aja ya. Sesudah itu Yesus memilih 70 orang pengikut yang lain, lalu mengutus mereka pergi berdua-dua, mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Nah, ada sebuah pola kepemimpinan Tuhan Yesus yang masih dipakai sampai hari ini di hampir semua kepemimpinan, leadership. Kita pasti pernah mendengar ada istilah ring 1, ya, lingkaran pertama dalam pola kepemimpinan. Ada ring kedua, lingkaran kedua, ring ketiga, dan seterusnya. Masing-masing beda. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus juga sama. Walaupun nggak disebut, nggak disebut, Tuhan Yesus nggak menyebut, karena memang dia tidak membedakan. Tapi ada ring pertama. Itu cuma 3 murid. Yohanes, Petrus, Yakobus. Ya, ini ring pertama. Maka itu yang diajak doa di Getsemani juga 3 murid ini. Ya, jangan tanya, kenapa dia milih begitu? Kita nggak perlu tahu. Ya, karena itu bukan urusan kita. Lalu ada ring kedua, 12 orang yang sering kita sebut. Nah, 70 orang ini dalam pola kepemimpinan Tuhan Yesus itu ring ketiga. Nah, kalau kita buka Kisah Rasul pasal pertama, setelah kenaikannya disebut ada 120 murid. Nah, mungkin orang berkata itu ring keempat, kita tidak tahu. Oke? Nah, jadi kita tidak bisa mendiskusikan kenapa Tuhan Yesus milih ring pertama itu 3 orang, ring kedua 12 orang, yang ketiga 70 orang. Saudara, itu urusan Tuhan. Kalau ada yang bisa menemukan, saya juga mau belajar. Tapi buat saya nggak penting. Yang penting semua kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Itu saja yang penting. Dan murid-murid Yesus hanya ada satu kriteria.
yang dua sisi. Saya ulangi, murid Tuhan Yesus harus punya satu kriteria tapi dua sisi. Satu, taat. Dua, suka belajar. Tolong perhatikan. Disebut murid Tuhan Yesus, tidak dicek, tidak dinilai, tidak dihitung ritual rohaninya. Doanya sehari berapa jam, sebulan puasa berapa hari, setiap hari mampu baca berapa pasal, terus sudah mampu hafal berapa ribu ayat. Enggak. Sama sekali di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus tidak ada kriteria atau ukuran ritual atau hal rohani. Tidak. Hanya dua hal ini saja. Sebagai satu kesatuan. Suka belajar namanya murid dan taat. Nggak boleh kurang dari ini. Ini mutlak. Ya. Jadi kalau kita suka belajar, pasti kita menghidupi firman itu. Orang nggak bisa menghidupi firman kalau dia nggak suka belajar. Suka belajar tapi doublek, percuma, nggak bisa menghidupi firman. Maka itu suka belajar dan ketaatan. Tolong dicatat, ini mutlak. Ya, kalau suka doa nggak dihitung oleh Tuhan. Sebab doa itu urusan pribadi yang nggak bisa dinilai, dilihat, dan diceritakan ke orang lain. Oh, aku ini sehari doa 8 jam. Saya sukamu. Tuhan nggak ngurus itu. Tapi suka belajar dan taat itu mutlak ada. Oke, jadi diutus, kembali ke ayatnya, Vel. Kembali Tuhan Yesus mengutus ring kedua. 70 orang. Ya, sudah. Yang suka main-main angka nggak usah diskusikan di sini. Pokoknya 70 orang. Nah, yang penting ada dua hal di ayat 1. Yang pertama, berdua-dua. Saudara, Tuhan tidak izinkan kalau kita pelayanan hanya sendiri. Nggak izinkan. Minimal 2 orang. Maka itu ketika saya mulai belajar pelayanan, ya mentor-mentor saya, boleh kata hebat-hebat mendidik saya. Harus 2 minimal. Apa tujuannya? 1, supaya kita kuat. Saling menguatkan, saling menjaga, saling melindungi, sering diskusi. Yang kedua, ada keterbukaan. Nggak boleh ada rahasia-rahasiaan dalam pelayanan. Maaf, ini cerita masa lalu. Saudara, kalau kita pergi dengan tim, ya, satu tim, maaf ya, yang nggak tahu, nggak usah ikut diskusi ini. Ya, maka kalau kami dapat persembahan, harus dibagi merata dari tim yang ada atau sesuai yang mereka perlukan. Nah, orang-orang yang melayani Tuhan selalu sendirian, maaf itu ya yang nggak pernah tahu, nggak usah tahu. Wah, apa yang dia dapat ya dimakan sendiri, udah pergi sendiri kok. Maaf ya. Nah, tapi itu nggak penting. Yang penting berdua-dua itu saling mengingatkan, saling menjaga. Karena sebagai utusan Kristus, setan gak suka. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan. Tapi itu hati-hati dalam semua perjalanan kita. Ya, itu sebabnya 2 ini penting. Nah, arti yang berikut, kenapa 2? Saksi itu minimal 2 orang. Maka itu sampai hari ini di pengadilan itu sudah tercatat ribuan tahun lalu di Alkitab, saksi itu
segala sesuatu akan sah terbukti kalau ada dua saksi minimal. Dua-dua. Itulah kekuatan yang luar biasa. Hal berikut yang kita pelajari dari ayat 1 Lukas 10 ini. Lihat sikap Tuhan Yesus. Lalu mengutus mereka pergi berdua-dua mendahului Tuhan Yesus. Ini luar biasa, mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Saudara, sistem ini masih berlaku sampai hari ini di dunia pemerintahan atau politik. Semua pejabat tinggi, apalagi kepala negara, presiden, raja, perdana menteri, ya, kita ingat ada istilah protokol. Ya, harus ada yang diutus duluan ke tempat itu. Dan ini pola Tuhan Yesus. Ada yang mendahului, ada yang mempersiapkan. Masih ingat dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, ya, maka Yohanes Pembaptis adalah utusan yang diutus pertama sebelum Injil itu sampai, sebelum Tuhan Yesus itu sampai ke situ. Dan ini luar biasa. Apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus saja tidak mau kerja sendiri, ya. Selalu ada tim yang ikut. Hebat sekali Tuhan Yesus. Ayat 2. Yesus berkata kepada mereka, semua ladang gandum ini sudah siap dipanen. Tetapi orang yang memanen hanya sedikit. Karena itu berdoalah supaya Yahweh sang pemilik ladang-ladang ini mengirim para pekerja untuk memanen semua gandum itu. Saudara, ayat ini, maaf, sampai hari ini masih banyak yang salah menggunakannya. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya Yahweh sang pemilik ladang-ladang ini mengirim para pekerja untuk memanen semua gandum itu. Maka itu gereja rajin berdoa, Tuhan kirimkan penginjil-penginjil, Tuhan kirimkan orang-orang yang akan Kau utus. Nah, karena kita salah persepsi, karena kita salah konsep. Maksud berdoa itu yang sudah berapa kali kita belajar. Diskusi dengan Tuhan. Kalau kata berdoa kita gunakan untuk memerintah Tuhan, kirimkan orang, kirimkan itu. Saudara masih ingat dalam dunia gereja, kita pernah tahu Yesaya pasal 6, suatu hari Yesaya dilawat Tuhan luar biasa. Dan begitu hebat lawatan Tuhan itu, lalu Yesaya berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tapi dipelesetkan oleh beberapa saudara, Tuhan, ini aku, utus dia. Nah, bukan begitu. Jadi kalau ayat 2 Lukas 10 ada kata berdoalah kepada Yahweh yang punya ladang-ladang itu untuk mengirimkan yang memanen. Ya, itu bukan kita menyuruh Tuhan untuk kirimkan orang. Nah, lalu yang doa ini apanya Tuhan? Lalu yang doa ini kan lebih baik kalau saudara dan saya bisa berdoa, Tuhan kirimkan penuai-penuai. Kenapa kita nggak berkata, aku siap jadi penuaimu Tuhan. Kan lebih baik begitu daripada cuma doa-doa minta saja. Terima kasih Phil. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Yahweh berkata,
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi hari itu Yesaya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Ada TSI-nya nggak, Phil? Oh, nggak ada. Ya, BIS ya. Lalu saya mendengar suara Yahweh berkata, siapa akan kuutus? Siapa akan menjadi pembawa berita kita? Saya menjawab, ini saya, utuslah saya. Nah, ini yang belum dengar kesaksian saya, kenapa saya bisa ke Papua. Nah, ini saya cerita. Hari itu bulan Agustus, saya lupa tanggalnya, tahun 1989. Saya nginap tinggal di rumah Pak Dr. Adi Sutanto. Puji Tuhan, sudah sehat kembali setelah mengalami bypass pasang ring di Singapura. Hamba Tuhan hebat ini. Nah, saya baca buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Ya, waktu itu Pak Adi tinggal di Pasadena, California. Saya pelayanan berapa lama tinggal di situ. Nah, setelah saya baca buku itu From Jerusalem to Irian Jaya, wih, hati saya bergetar. Saya tahu Papa ingin bicara sesuatu. Tiba-tiba ada suara halus di hidup saya. Pergi Daniel. Saudara, saya nggak tanya, tunggu ya Tuhan, aku doa dulu, aku puasa dulu, cari kehendak-Mu. Enggak. Langsung saya menjawab, kapan saya berangkat? Itu Agustus 89. Lalu dapat kesempatan April 90, pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura, di Papua. Langsung jatuh hati. Puji Tuhan. Nah, itu dia. Jadi pendoa syafaat, jangan salah gunakan Lukas 10 ayat 2. Saudara cuma teriak-teriak nyuruh Tuhan kirim utusan, kirim penuai. Nah, daripada makan waktu dan seperti main karambol, lebih baik para pendoa itu doanya dirubah. Utus aku sekarang Tuhan. Awas yang pura-pura langsung tuli bertobat. Maaf. Daripada nyuruh-nyuruh Tuhan, kitanya nggak berangkat. Lalu kalau nyuruh-nyuruh Tuhan begitu, lalu yang jadi bos itu siapa? Yang jadi hamba yang disuruh itu siapa? Artinya ayat 3. Ayo lihat ayat 3. Ayat 3. Sekarang pergilah dan perhatikanlah. Nah ya, kan disuruh pergi sekarang. Ayo. Saudara, berapa waktu yang lalu, kira-kira tahun 94. Ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Belanda, namanya Brother Andrew. Ya, saya nggak akan lupa peristiwa itu. Saya diundang ke Tawangmangu, Jawa Tengah, untuk menghadiri seminar misi. Pengkhotbah utamanya Brother Andrew ini. Saya nggak akan lupa. Dia berkata begini, zaman sekarang ini, wah, sudah 30 berapa tahun, 31 tahun yang lalu. Zaman sekarang ini, gereja Tuhan memutar balik firman Tuhan. Kan perintahnya sekarang pergilah. Tetapi para pendoa gereja datanglah. Hei jiwa-jiwa datanglah. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa gereja bodoh, maaf. Para pendoa setengah jam sebelum ibadah dimulai, diminta gembalanya, kalau ada gembala melakukan seperti ini bertobatnya. Ya, apa yang dilakukan oleh para pendoa di gereja itu? Ya, suruh tumpang tangan di bangku-bangku yang kosong. Lalu berdoa, karena saya lihat sendiri ini saudara. Saya tegur gembalanya. Enggak
begitu. Tuhan kirim jiwa-jiwa supaya bangku-bangku ini penuh. Wah, dengan pukul-pukul kursinya. Pasti pernah tahu ya, ada gereja model seperti itu. Nggak begitu. Maka itu Brother Andrew berkata, Tuhan menyuruh kita pergilah untuk mencari Yesus yang mau datang kembali untuk ngecek pekerjaan kita. Kita beri perintah balik, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Nah, kalau antara gereja dengan Tuhan Yesus saling suruh menyuruh begini, hei dengar, siapa yang berangkat goblok? Maaf, jangan tersinggung. Main perintah seenaknya saja. Saya ulangi lagi ayat 2 tadi. Mintalah, berdoalah kepada yang punya ladang. Itu bukan memerintah, tapi diskusi. Siapa yang berangkat ya Tuhan? Terus kalau berangkat bagaimana? Maaf. Ngerti ya? Lalu Brother Andrew berkata begini, saya nggak akan lupa. Jadi model gereja zaman sekarang, pergi ke pinggir sungai, pergi ke pinggir laut, pergi ke pinggir danau untuk cari ikan, tapi jala untuk menangkap ikan tidak dilemparkan ke air, tapi dipasang sebagai net volley. Tahu net volley ya? Di pinggir pantai, di pinggir air itu. Lalu gereja bawa alat musik, sound system, wih genjreng-genjreng, nyanyi ribut di pinggir laut, di pinggir danau, di pinggir sungai. Dan lagunya begini, ikan lompatlah, suruh ikannya naik ke jaring itu. Ini kan gobloknya double-double. Maaf. Ayat 3, Phil. Ini perintah. Ini perintah. Lihat. Sekarang pergilah. Tapi kita ngawur. Kita sekarang memberi perintah. Yang memerintah. Kita sekarang memerintah. Yang memberi perintah. Yesus berkata sekarang kita pergi. Tapi akhir zaman ini kita goblok. Kita nyuruh Tuhan pergilah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kan ngaco. Dan perhatikanlah, aku mengutus kamu ke dalam situasi yang berbahaya. Kamu akan menjadi seperti domba di tengah gerombolan serigala. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Tuhan pasti melindungi. Dalam banyak sejarah misi, ya di daerah-daerah yang dulu masih kanibal, bahkan di Papua, di daerah Manokwari, sejarah misi baptis mengerikan. Saya lupa tahun berapa, 1940-an, misi baptis dari Amerika mengutus sekian belas orang muda untuk menginjil. Belum 3 hari mereka tiba di daerah pegunungan Arfak, sekian belas ini langsung mati. Dibunuh karena Injil. Waduh, banyak kita dengar cerita-cerita seperti itu. Tuhan melindungi. Ayat 4, Phil. Oke, kita lihat ayat ini. Jadi nggak usah takut. Kalau kita diutus di antara serigala, saya baca ayat 3 ya. Sekarang pergilah dan perhatikanlah. Aku mengutus kamu ke dalam situasi yang berbahaya. Kamu akan menjadi seperti domba di tengah gerombolan serigala. Nggak usah takut. Ya, kita nggak usah bahas ayat ini. Percaya Tuhan melindungi kita. Oke. Janganlah membawa dompet, ya, tas, ataupun sandal cadangan. Dan jangan berhenti untuk berbicara dengan orang-orang yang kamu temui dalam perjalanan. Saudara, ayat 4 ini ada banyak penafsiran. Ada banyak. Ya. Oke, supaya kita fokus ya. Saya menghargai masing-masing saudara yang menafsirkan ayat ini. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Tidak apa-apa. Silakan kerjakan. Yang penting hasilnya dapat jiwa atau tidak.
Kita percuma mendiskusikan semua firman ini, tapi kalau tujuan utamanya nggak nyampe, untuk apa? Ya, tadi ya saya punya grup dan saya marah kepada mereka. Karena saya hitung dari jam berapa grup ini diskusi. 8 jam 11 menit. Wah, saya marah. Yang didiskusikan bukan firman, tapi ngurusin hidup orang lain. Ada public figure, nggak usah sebut namanya. Wah, anaknya 4 cerai begini begitu. Saya hitungin 8 jam 11 menit ribut. Wah, saya marah. Stop, saya bilang. Sayang waktunya. 8 jam 11 menit kamu hidup ngurusin orang lain. Kenapa kita nggak ngurus diri sendiri? Periksa 8 jam ini hidupku benar atau tidak. Nah, itu saya paling nggak suka. Itu farisi-farisi model akhir zaman yang suka ngurusin hidup orang lain. Nah, seperti ayat ini. Jangan kita diskusikan. Loh, kenapa nggak boleh bawa sandal cadangan? Kenapa kita nggak boleh bawa tas dompet semuanya? Kenapa kita nggak boleh ngomong dengan orang di tengah jalan? Boleh kita diskusikan. Tapi kalau kita terpaku stop pada satu ayat ini sampai besok nggak akan selesai. Maka itu saya katakan, Tuhan itu ingin hasilnya. Ya, pokoknya Lukas 10 ini, makasih ya saya balik. Pokoknya Lukas 10 ini Tuhan ingin kita menjadi penuai-penuai. Ya, Phil, bisa nggak keluar masuk ayatnya, Phil, supaya nggak buang waktu, tetap aja dibuka. Ya, karena kita akan ngupas ayat ini. Ya, oke, kita belajar begini. Janganlah membawa dompet, tas, ataupun sandal cadangan. Itu tujuannya supaya konsentrasi kita bukan di barang-barang, benda-benda yang kita pakai. Jangan. Karena kalau ada bawa ini, bawa itu, makin ribet bukan di perjalanan? Betul tidak? Makin ribet. Maaf ini maaf. Ya, karena saya sering jalan dengan banyak orang. Siapa pernah punya pengalaman? Ya, mungkin diri sendiri atau ngelihat orang lain. Mau berangkat ini satu keluarga, ya, dan ada bawa anak kecil. Berapa kali terjadi? Barang sudah naik mobil, sudah di base semuanya. Ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan. Biasanya itu kan ibu-ibu, mama-mama, emak-emak itu. Nah, saya itu bilang begini. Seandainya toh ada yang ketinggalan, kan kita bisa beli di jalan. Daripada mondar-mandir buang waktu nggak berangkat-berangkat. Maaf, ini contoh. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, janganlah bawa dompet, tas, ataupun sandal cadangan. Artinya, tujuan utama kita pergi adalah untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk, ini orang Jawa bilang, tetek bengeknya ini loh. Kerintil-kerintilnya ini loh. Jangan. Konsentrasi kita ke jiwa-jiwa. Jangan didiskusikan. Kok nggak boleh berhenti untuk bicara dengan orang-orang yang kita temui dalam perjalanan? Buat saya, supaya fokus. Supaya fokus. Ya, berapa kali kita melakukan perjalanan tidak fokus? Karena tiap kali ngelihat, ada orang jual durian. Berhenti dulu yuk. Baru jalan lagi. Waduh, itu ada jual pepaya. Berhenti lagi. Lah kapan nyampe ya? Ya, jadi ini fokus. Ayat 5. Sebelum kamu masuk ke dalam rumah seseorang, ucapkanlah terlebih dulu, Shalom, salam, ya, semuanya. Puji Tuhan. Kiranya kalian sekeluarga merasa tenang dalam perlindungan Yahweh. Beri salam. Karena salam itu membuat orang-orang itu dapat berkat. Ayat 6. Kalau orang di dalam rumah itu menginginkan ketenangan dari Yahweh, dia akan menerima kamu. Dan Tuhan akan memberkati dia serta keluarganya sesuai perkataanmu itu. Tetapi
kalau di situ tidak ada orang yang menginginkan ketenangan atau damai Yahweh, maka ucapan berkatmu itu tidak akan terjadi di antara mereka. Nah, saya percaya semua kita pernah dengar ya istilah atau phrase atau kata-kata kalimat begini. Kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita dan kita tidak mau menerimanya, masih ingat ya? Pertanyaannya begini. Jadi yang dia mau beri kepada kita itu sekarang di mana? Kalau dia beri kita tidak mau. Semua kita tahu, ya kembali kepada yang memberi. Nah, betul. Makasih ya Boru Sinaga. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyatakan damai, menyatakan berkat, menyatakan keselamatan, tapi orang menolak, nggak usah kecewa, nggak usah maksa. Berkat itu nggak terjadi di antara mereka karena kembali kepada kita. Nah, maaf, tidak sedikit orang bodoh di antara kita. Dikirimi sampah diterima, ya kan goblokmu. Kalau ada orang kirim sampah, kirim kotoran, dan saudara tidak terima, maka itu kembali ke yang ngirim. Nggak usah panik, nggak usah sampah didiskusikan, terus kotoran dibawa ke lab, ini kotorannya siapa? Nganggur kamu? Maaf. Sudah, nggak usah diterima. Maka itu banyak orang usil, nganggur, ngurusin orang lain, diri aja sehingga beres-beres. Setuju ya saya ngomong ini? Ayo bertobat kita. Yang suka usil ngurusin orang lain. Suka gosip ngomongin ini itu yang gak jelas semuanya. Lebih baik kita ngomong kebenaran. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau ada berkat yang kita terima, oi orang hebat anak saya, Andre Agus, amin. Ya. Kalau ada berkat yang kita ingin beri, dengan Injil itu orang menolak, gak usah panik, gak apa-apa. Kita cari maaf, ke tempat lain. 7. Kalau kamu masuk ke suatu kota dan orang-orang di situ menyambut kamu dengan baik, tinggallah dengan keluarga yang menerima kamu, naik lagi Velia, sampai kamu pergi meninggalkan kota itu. Janganlah berpindah-pindah. Nah, ini loh yang kita harus lakukan. Saudara, usahakan. Ya, usahakan. Kalau sampai Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di tempat yang baru, yang kita belum pernah ke sana, ayo, jangan pindah-pindah dulu. Buat sesuatu. Ya, ini yang saya lakukan waktu Tuhan menyuruh untuk ke Papua. Ya, tinggal sampai sesuatu itu terjadi. Dari puji Tuhan, ya kamu ada. Oke ya. Nah, makan dan minumlah apa saja yang mereka hidangkan untukmu, karena setiap pekerja berhak menerima upahnya. Saudara, saya punya salah satu anak, namanya Musa. Dia orang Halmahera Utara. Nah, suatu hari dia pelayanan. Ya, Andre Agus masih kontak Musa kamu, Musari? Ya. Suatu hari dari Denpasar dia mengadakan perjalanan menuju ke Singaraja. Ini kesaksian yang luar biasa. Ternyata sampai di Karangasem, bus umum yang dia naikin itu mesinnya rusak. Ya, masih enak. Maaf. Nah, akhirnya penumpang semua turun. Dan tidak ada bis lagi yang lewat. Ya, karena waktunya. Dia bingung. Mau tinggal di mana? Karena tujuannya bukan Karangasem. Dia nggak tahu. Dan dia di kota itu, Karangasem itu dia nggak kenal seorang pun. Karena baru pertama kali ke situ. Wajar. Bingung. Dia lalu lalang. Ternyata ada seorang tokoh masyarakat. Kalau nggak salah dia pendanda, istilahnya itu pimpinan spiritual di kota itu, kampung itu.
Dia siapa? Bapak cari siapa? Ya dia bilang, saya ini nggak kesini tujuannya, tapi bisnya itu rusak. Ringkas cerita, saudara ini, bapak ini, pendanda ini, kami itu nginep aja di rumah sampai besok. Waduh, dia senang sekali karena ada tumpangan. Ternyata besok pagi, waktu diajak sarapan, ini kesaksian luar biasa. Saudara, pendanda ini, tokoh masyarakat ini, tanya, sebetulnya saudara ini siapa? Kan kaget, kenapa? Karena semalam waktu saudara tidur, maaf dia bilang, saya menggunakan kekuatan yang saya pelajari, tapi ada sesuatu yang gak bisa tembus. Jadi sampai pagi ini saya belum tidur karena saya coba berkali-kali. Kaget anak saya ini. Ya, dia gak ngapa-ngapain. Bahkan dia doa berlutut atau duduk pun tidak. Ternyata di situ Tuhan bekerja. Andre tahun berapa ya Ki Musa ini, saya lupa, sudah cukup lama. Saudara, akhirnya tokoh ini minta tinggal di sini berapa hari. Kami mau belajar. Wah saudara, sampai hari ini anak saya itu jadi berkat di desa itu sampai hari ini. Akhirnya mereka nggak jadi pindah ke Singaraja, tapi tinggal di Karangasem sampai hari ini. Dan Injil diberitakan. Saya tanya ini anak saya, Agus, kalau kamu bisa nambahin, kamu tulis nanti papa yang baca. Ini pelayanan yang luar biasa, gara-gara bis rusak. Bisa jadi berkat di situ. Sampai hari ini. Nah, makan apa saja dihidangkan. Dan oke, Rondi, bagaimana ayah sehat-sehat? Ini cucu saya apa? Oke ya. Nah, ini ayat 8. Oh, itu sambungan ayat 7. Wah, sudah lebih 15 tahun anak saya Musa ini ada di Karangasem. Wah, kesaksian yang luar biasa. Ayat 9. Karena ayat 8 sudah digabung ayat 7 ya dalam terjemahan sederhana. Sembuhkanlah orang-orang sakit di kota itu. Nah, Musa ini menyembuhkan banyak orang. Wah, jadi terkenal saudara karena kuasa Injil yang Tuhan bawa lewat hidupnya. Sembuhkanlah orang-orang sakit di kota itu. Dan beritakanlah kepada penduduknya. Tidak lama lagi Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Beritakan pertobatan. Beritakan pengampunan. Beritakan keselamatan. Beritakan damai. Di mana Tuhan bawa kita untuk menjadi berkat kemana saja. Ini yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Jadi setiap kesempatan yang terbuka, setiap pintu yang terbuka, ayo kita masuk. Nyatakan damai, nyatakan kasih, nyatakan berkat, nyatakan pengampunan, nyatakan pertobatan, nyatakan kuasa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ayat 10. Tetapi kalau kalian masuk, ya nah luar biasa Musa ini ya kesaksiannya. Tetapi kalau kalian masuk ke suatu kota dan orang-orang di situ tidak menerima kalian, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukan. Lihat, kami mengibaskan debu kotamu yang menempel pada kaki kami sebagai peringatan bahwa Tuhan akan menghukum kalian. Tetapi ketahuilah, tidak lama lagi Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Saudara, di antara tim saya, anak-anak saya, ada seorang ya yang namanya Peris Banjarnahor. Ya, dia ada di Nabire, dia guru hebat. Nah, di antara semua anak-anak saya ini, saya perhatikan yang namanya Peris Banjarnahor ini, ya,
Selalu dia menyampaikan pelajaran di sekolah, ya, dia memberikan ceramah, bahkan kalau dia dapat kesempatan mengajar khotbah, selalu menekankan kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Nah, saya kagum pada anak saya yang satu ini. Dan memang harus begitu. Nah, saudara, lihat, mengapa setan nggak suka kalau gereja memberitakan kerajaan surga, ya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kita harus mengerti, karena setan memang tidak suka kalau kerajaan surga itu nyata, karena setan mau kerajaan neraka yang nyata di muka bumi ini. Jadi kita harus tahu, lihat, 2 kali Tuhan Yesus berkata. Yang pertama tadi di ayat berapa? Coba turun. Ya, ayat 9. Tidak lama lagi Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Lalu ayat 11. Ketahuilah, tidak lama lagi Tuhan akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Maaf. Nah, salah satu cara iblis menyelewengkan supaya berita tentang kerajaan surga tidak diberitakan. Maaf, maka yang gereja beritakan adalah sinodenya sendiri. Dan hobinya buka cabang gerejanya kemana-mana. Enggak beda jauh seperti Starbucks. Betul ya, Estelers 78 atau McDonald, buka cabang di mana-mana. Nah, sehingga bukan kerajaan surga yang nyata, tapi nama denominasinya. Dan masing-masing mereka memang tujuannya membuka cabang gereja mereka. Seperti pengusaha, buka cabangnya ada di mana-mana. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita menyatakan, memberitakan, mewujudkan kerajaannya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan dalam doanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Sudah berkali-kali kita belajar tentang kerajaan surga ini. Ayo, kalau Tuhan Yesus minta kepada kita, kemanapun kita pergi, menyatakan kemuliaan kerajaannya, ya sudah. Ayo kita buat itu. Jangan bawa ya nama-nama kelompok. Lihat itu ada komen bagus di Zoom. Ladang bisnis berkedok agama. Betul. Pakai nama Tuhan lagi. Ayo, ngeri sekali. Maka itu hari ini kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan ingin hanya kerajaannya yang nyata. Ya. Oke, sebelum kita akhiri ayat yang ke-12, saya beri kesempatan. Ada yang mau diskusi, ada yang mau tanya? Silakan. Itu. Ya. Oke, jadi terima kasih Bibi. Ya, dari kesaksian ini, kisah ini, sadar nggak ternyata dogma atau doktrin itu musuh utama Roh Kudus. Maaf ya. Maka itu sejak awal tadi, ketika saya memulai, saudara, kita nggak bisa memasukkan Tuhan di seluruh konsep pikiran kita. Itu tidak akan bisa. Tuhan itu absolut, terlalu luas. Nggak bisa kita kotakkan dia di logika kita. Maka itu satu-satunya cara untuk kita bisa mengenali Bapa kita. Ya, dari awal tadi saya sudah katakan itu. Jangan batasi dia dengan logika kita. Nggak akan ketemu. Ingat kesaksian anak saya Musa tadi? Tujuannya mau ke Singaraja. Kok bisa Tuhan izinkan bisnya mogok di Karangasem?
dan terjadi lawatan Tuhan. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Masih ingat kapan Injil masuk Eropa? Kisah Rasul 16. Hari itu, minggu-minggu itu Paulus dengan timnya, ya ingat tim 22, waktu itu 3 orang mereka. Coba nginjil di Bitinia, nggak bisa. Ke Misia, tidak bisa. Ke Frigia, tidak bisa. Pokoknya Paulus maunya ke wilayah Asia. Di stop semuanya. Sampai Troas malam hari, sudah nggak bisa kemana-mana lagi, Paulus mencari Tuhan malam itu. Di dalam diskusinya dengan Tuhan, jadi tidak berdoa. Tuhan kirimkan penuai, Tuhan kirimkan. Enggak. Paulus diskusi dalam doa. Suruh kemana kami ini? Tiba-tiba sebuah penglihatan datang. Ada orang Makedonia, Paulus tahu itu pakaiannya. Karena Paulus ada di wilayah timur, Makedonia itu negara pertama wilayah Eropa. Bajunya tahu. Tolong menyeberang ke sini. Kami perlu keselamatan. Itu kisah Rasul 16. Luar biasa. Lalu Paulus memutuskan dengan timnya. Besok kita masuk Eropa. Karena dari penglihatan ini kami menemukan jawaban. Kenapa nggak boleh nginjil di Asia? Karena waktunya Injil sampai Eropa. Wih, itu luar biasa. Maka itu saudara, di dalam pelajaran hari ini, terima kasih. Ada Injil Lukas 10, 1 sampai 12. Ayo kita selesaikan. Ayat 12. Jadi dalam pola pelayanan, izinkan Roh Kudus yang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Maka itu dalam pelayanan saya selalu menunggu Roh Kudus untuk kemana. Ayat 12, ayat terakhir. Lalu Yesus menegaskan kepada mereka. Sesungguhnya pada hari pengadilan, hukuman bagi penduduk kota itu akan jauh lebih berat daripada hukuman bagi penduduk kota Sodom. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ngeri loh. Hanya gara-gara menolak damai sejahtera. Hanya gara-gara menolak berkat yang dari Tuhan. Ternyata hukumannya bisa jauh lebih berat daripada hukuman Sodom. Karena kalau kita membayangkan hukuman Sodom itu sudah ngeri sekali. Belerang yang datang. Tapi yang menolak Injil lebih berat lagi. Maka itu, ayo saudara dan saya diajar oleh Roh Kudus. Punya seni dalam menginjil. Ya, tadi waktu Kristus cerita itu ada sejarah. Di Tiongkok ada jenderal yang sangat terkenal, namanya Sun Tzu. Saya nggak tahu lafalnya, masing-masing dialek beda. Dan Sun Tzu ini menulis buku yang sampai hari ini masih digunakan oleh banyak tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin negara. Ada dalam bahasa Indonesia, judulnya Seni Perang ala Sun Tzu. Ya, terkenal sekali itu saudara, The Art of War. Nah, art atau seni itu sesuatu yang tidak baku dan tidak kaku. Dengan istilah gereja, saya berkata, seni itu nggak punya dogma dan nggak punya doktrin. Itu seni. Loh, kenapa seni nggak punya dogma dan nggak punya doktrin? Karena dia luas, dia bebas. Masih ingat saya pernah cerita sejarah batik? Ternyata batik itu sebuah seni yang tidak pernah bisa disalahkan walaupun dia salah. Nah, kan aneh. Karena begini, begitu seorang pembatik, ya kan pakai tangan, lagi gambar, pakai malam lilin itu, tiba-tiba tangannya tersenggol sesuatu, terus coretannya kemana-mana. Nah, bagi seorang pembatik, itu bukan kesalahan. Dia akan menemukan suatu bentukan baru dari coretan yang salah itu. Nah, itu seni. Jadi ayo izinkan Roh Kudus dengan caranya menemukan
apa yang dia inginkan sendiri. Ya, dalam tradisi gereja Inggris, saudara pernah dengar lagu How Great Thou Art, ART. Harusnya kan How Great You Are. Tapi kenapa pakai kata art? Karena para pemusik agung zaman itu mengakui Papa kita di surga itu seniman agung. Kalau kita lihat dunia ini, lihat alam semesta ini, lihat warna-warninya, lihat bentuk-bentuk fauna, flora, lihat jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan. Wih, itu luar biasa. Siapa yang mengikuti sosial media, makin canggih manusia, bisa menemukan alat-alat untuk kamera nyelam sampai berapa kilometer ke dasar laut yang dulu nggak bisa. Ternyata di laut dalam itu jenis-jenis kehidupan, ya, baik ikan, baik apa yang lain-lain. Unik-unik saudara, bukan antik, ya, unik luar biasa, kagum. Maka itu izinkan Roh Kudus, ya, izinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan caranya sendiri di dalam hidup kita ini. Maka kalau kita ada di dalam kehidupan Tuhan bersama dengan Roh Kudus, hasilnya itu pasti luar biasa. Gak akan membosankan, ya. Jadi ayo mulai hari ini izinkan Roh Kudus bekerja dengan mau-maunya sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita diperkaya oleh kekuatan kekayaan seninya Roh Kudus itu untuk apa saja. Bahkan mendidik anak juga. Saudara punya 3 anak, punya 2 anak. Kalau 1 nggak bisa dibuat perbandingan. Anak kandung saudara dan saya sebagai orang tua harus punya seni mendidik mereka, mengarahkan mereka. Anak kembar pun ada seninya mendidik mereka. Guru-guru, ya, baik guru sekolah, guru dosen, guru sekolah minggu, lihat masing-masing anak kita seni luar biasa. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur ada Lukas 10, ya, ada firman Tuhan yang hebat. Tuhan memberkati. Ya, yuk. Amin. Terima kasih Koden yang sudah Amin. malam hari ini.